terkait tindakan intoleransi dan teror yang disertai kekerasan di Desa Tangkil, Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menyampaikan keprihatinan mendalam. Dalam peristiwa tersebut, ratusan warga memasuki secara paksa sebuah properti yang digunakan untuk kegiatan retreat dan pembinaan rohani umat Kristen. Mereka melakukan intimidasi, kekerasan verbal, termasuk menurunkan kayu salib dan menggunakannya untuk merusak kaca-kaca jendela dan properti lainnya, serta menyebabkan ketakutan dan kepanikan puluhan warga jemaat yang dievakuasi oleh aparat keamanan menggunakan 3 kendaraan yang juga menjadi sasaran amuk massa. Merespons peristiwa intoleransi tersebut, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menyatakan, pertama, menyesalkan terjadinya peristiwa intoleransi yang disertai teror dan kekerasan tersebut, dan sangat mengecam tindakan kekerasan dan perusakan rumah yang digunakan untuk kegiatan keagamaan. Menurut PGI, tindakan tersebut merupakan tindakan tidak beradab, yang melanggar hak asasi manusia dan konstitusi, karena melanggar prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 Pasal 28E dan 29, serta melanggar KUHP Pasal 170 tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Menurut PGI, sekalipun rumah tersebut belum memiliki izin resmi sebagai tempat ibadah, hal itu tidak dapat dijadikan pembenaran bagi aksi main hakim sendiri, kekerasan, dan penghinaan terhadap simbol-simbol agama. Kedua, menyesalkan sikap aparat keamanan termasuk penegak hukum dan pimpinan masyarakat setempat yang tidak mampu mencegah, meredam, dan mengatasi peristiwa intoleransi yang disertai teror, kekerasan, dan perusakan yang terjadi. Berdasarkan kronologi resmi yang PGI dapatkan, sejak April tahun 2025 telah terjadi ketegangan antara warga dan pengelola rumah, dan pada hari terjadinya peristiwa, Forkopimkam, Kepala Desa, Ketua MUI dan Ketua RT telah mengetahui adanya kegiatan ibadah di lokasi. Namun, tidak ada langkah tegas untuk melindungi warga yang beribadah, sehingga terjadilah tindakan intoleransi disertai teror dan kekerasan tersebut. Pembiaran ini di mata PGI memperlihatkan lemahnya keberpihakan negara terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga. Ketiga, mendesak pemerintah Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dan Provinsi Jawa Barat untuk segera mengambil langkah tegas agar peristiwa semacam ini tidak berulang. Jika terjadi persoalan atau ketegangan di masyarakat, pemerintah daerah seharusnya segera mengupayakan penyelesaian secara damai melalui dialog dan musyawarah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa Indonesia. Menurut PGI, peristiwa intoleransi yang disertai teror dan kekerasan yang terjadi menunjukkan kegagalan antisipasi oleh pihak pemerintah daerah terhadap potensi eskalasi konflik. Keempat, prihatin, karena tindakan teror dan kekerasan tersebut juga berpotensi menimbulkan trauma mendalam bagi korban, terutama anak-anak. Karena itu, PGI meminta pemerintah, dan mengajak para aktivis dan pegiat kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk memberikan pendampingan psikologis dan layanan trauma healing, khususnya bagi para korban termasuk anak-anak yang sudah dievakuasi. Bagi PGI, perlindungan dan pemulihan psikologis merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan pasca insiden. Kelima, mengajak gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk mendoakan agar peristiwa intoleransi yang disertai teror dan kekerasan serta persekusi atas nama agama seperti ini tidak terulang, termasuk mendoakan saudara-saudara kita yang menjadi korban tindakan intoleran. Keenam, meminta Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk segera mengevaluasi peraturan pemerintah mengenai kerukunan umat beragama. PGI berharap, peraturan tersebut menjadi instrumen yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara dalam menjalankan keyakinan dan ibadahnya dengan aman dan damai. Sebab, hak untuk beragama, berkeyakinan, dan beribadah merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam pers rilis yang ditandatangani oleh Pendeta Darwin Darmawan, PGI menyatakan, percaya bahwa Indonesia yang adil, damai, dan beradab hanya dapat terwujud bila seluruh komponen bangsa berkomitmen menjunjung tinggi konstitusi, menjauhkan diri dari kekerasan dan sikap intoleran, serta membangun kehidupan bersama dalam semangat cinta kasih dan perdamaian. Dari Jakarta, Luce TV melaporkan.